Yang lain Allah berkata, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumih ala khaufin min Fir'aun wa malaihim an ayyamtani'ahum wa inna Fir'auna ala 'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin." Kata Allah di dalam Al-Quran, ayat pertama yang kita bacakan surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu mesti ada sejarahnya. Sejarahnya tentang raja yang ingin menghancurkan Ka'bah. Keangkuhan dan kesombongan sehingga tertanam dalam diri dia, kenapa Ka'bah bisa diminati sekian banyak orang, sementara yang dia punya tak sebanyak itu. Kenapa Ka'bah selalu banyak orang yang datang yang ingin, daya tariknya apa? Sehingga dia bangun satu bangunan yang besar seperti Ka'bah biar menarik, ternyata juga tidak menarik. Sehingga tumbuh kecemburuan yang besar, kesombongan yang tinggi, keangkuhan, karena merasa dia lebih baik dan berkuasa dibanding pemilik daripada Ka'bah itu. Dalam pandangannya adalah Ka'bah itu dimiliki oleh sekelompok orang-orang yang menjadi penguasa Quraisy yang berada di Mekah, Hijaz. Tapi ternyata tidak. Ketika penguasaan terhadap Mekah terjadi, kata Abdul Muthalib, silahkan, yang mau ambil, ambillah. Kembalikan kambing-kambingku, domba-dombaku kembalikan. Jika ingin menghancurkan Ka'bah, silahkan. Mereka coba hancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muthalib, Ka'bah itu dijaga oleh yang punya. Yang punya siapa? Yang di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi ketika mereka ingin menghancurkan, Allah turunkan bala bantuan. Bala bantuannya bukan manusia, tapi cukup seekor binatang yang berada di, cukup binatang yang bisa terbang di atas kemudian bawa api. Selesai. Hancur semua. Tapi karena keangkuhan dan kesombongan tadi. Yang kedua, di dalam ayat yang kedua kita bacakan tadi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kata Allah di depan, Allah kata, jangan kalian memakan harta orang lain atau mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Kadang-kadang kalian buat manipulasi, baik sertifikatnya yang kalian rubah, permainan hukumnya yang kalian beli untuk mengambil hak-hak orang lain demi kepentingan kalian, demi keuntungan kalian, dengan cara seperti itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu kalau itu salah, tahu kalau itu hak orang lain, tahu kalau itu bukan punya kita, tapi kalian tetap ambil dengan cara-cara kekejian dan kebatilan. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Gitu. Pada ayat yang ketiga, ketika Nabi Musa mengajak para kaum-kaumnya, terkhusus dianggap di situ kaum Fir'aun, diajak oleh Nabi Musa untuk menganut agamanya, untuk menyembah kepada Tuhan yang satu. Tidak banyak yang beriman, fama amana li Musa. Tidak banyak yang beriman sama Musa itu. Tapi hanya segelintir orang min qaumihi, itu pun daripada kabilah-kabilah kaum Nabi Musa. Sehingga pemuda-pemuda yang beriman ini sembunyi-sembunyi. Ketika mereka beriman sembunyi-sembunyi, kenapa takut kalau ketahuan Musa wa malaihim dan para pemimpin-pemimpin yang lain, militer-militernya Musa, militer-militernya Fir'aun. Kalau ketahuan, otomatis disiksa. Waktu itu, sehingga Musa mengajak kepada sekian banyak orang, yang masuk hanya sedikit. Sedikit sekali yang masuk dalam agamanya Musa, atau yang beriman kepada Tuhannya Musa. Dari 3 ayat ini, saya ingin mencoba mengemukakan 3 bentuk kolonialisme pada saat itu.
Apa yang disebut dengan kolonialisme itu? Penjajahan pada masa itu. Abraha dengan kekuasaannya seolah-olah mampu menentang Tuhan, seolah-olah dia mampu menguasai dimanapun. Dia lakukan ekspansi dengan cara kekerasan. Belanda menaklukkan Indonesia dengan kekerasan, perang. Jepang menaklukkan Indonesia dengan kekerasan, perang. Tapi uniknya, Jepang minggat tanpa perperangan dengan orang pribumi. Tapi justru ada yang mengalahkannya. Dulu ada seorang ulama Indonesia, asli pakai short, bermimpi. Dalam mimpinya dibacakan ayat. Salah satu ayatnya itu tentang peristiwa Persia dan Rum. Uniknya, kejadian penaklukan Persia dan Rum itu bukan ditaklukkan pada saat itu, bukan ditaklukkan oleh orang-orang Islam, Muslim bukan. Tapi ditaklukkan oleh orang-orang tertentu yang di luar Islam. Jepang sama. Mimpi tadi seolah terjawab ketika Jepang menarik diri dari Indonesia. Tanpa ada perlawanan dengan pribumi termasuk umat muslim itu sendiri. Tapi kemudian datang penjajahan-penjajahan yang penjajah-penjajah yang lain. Yang penjajah-penjajah ini juga sama melakukan hal tersebut, penindasan. Dalam arti lain adalah ekspansi. Mereka bekerja sama dengan orang pribumi merampas hak-hak rakyat pribumi. Belanda bekerja sama dengan orang pribumi merampas harta-harta rakyat-rakyat pribumi. Itu yang pertama. Dilakukan oleh Abraha. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi ingat, Allah gandeng ayat itu. Allah tak ridho dengan apa yang mereka lakukan. Akhirnya Allah kirimkan bantuan. Kita umat muslim perlu meninjau kembali konsep yang dituangkan, yang terdapat dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil tadi. Bagaimana cara Allah? Itu cara Allah untuk menghancurkan orang-orang yang zalim, yang melakukan kezaliman terhadap baik itu bangsa ini ataupun agama ini. Karena memang di balik simbol penaklukan negara itu mesti ada satu penaklukan lagi yang disebut dengan agama. Dia tidak bisa dipisahkan itu, Pak. Ketika menaklukkan negaranya, mesti juga ikut menaklukkan agama. Itu mesti itu, Pak. Ekspansi yang dilakukan. Yang kedua, pada ayat yang kedua tadi. Model perampasan harta yang dilakukan pada saat itu. Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu, ngambil hartanya orang-orang tak mampu. Itu cara paksa. Dibuat riba sebesar-besarnya. Lo mau pinjam uang, boleh ambil nih uang. Tapi kembalikan. Kalau Anda pinjam 100 dinar, kembalikannya 200 dinar. Jadi kira-kira kembaliannya berapa persen? 100%. Kira-kira menyakitkan atau sakit banget gitu. Sama. Kedua yang dilakukan oleh kafir Quraisy ketika itu, Anda mau jual apa? Oh, saya tak punya duit. Kami mau jual tanah ini karena kami lagi butuh duit. Oke, berapa Anda jual? 500 dinar. Oke, saya beli 100 dinar. Jauh enggak turunnya? Kalau Anda mau silakan, enggak mau juga enggak apa-apa. Karena butuh duit, mau tak mau tanah yang harga 500 dinar. Karena butuh duit, yang beli enggak pakai akal. Yang beli enggak pakai adab. Yang beli enggak pakai etika. Yang beli enggak pakai nurani. Kata dia, saya tawar 100 dinar. Dari 500 dinar jadi 100 dinar. Mau tak mau karena butuh duit. Takut anak tak bisa makan. Akhirnya dijual, Pak, 100 dinar. Jauh, Pak, hilang 400 dinar, Pak. Apa kata mereka yang berkuasa? Kami punya duit. Kami bebas melakukan apapun yang kami mau. Mau kami tawar harga dia dengan harga yang paling murah? Tidak apa-apa. Toh yang buat harga juga kami. Yang kedua. Yang ketiga. Ketika orang-orang tersebut memiliki tanah dan bersengketa dengan mereka. Mereka ambil paksa, Pak. Ambil paksa. Itu zaman-zaman jahiliyah begitu. Jadi zaman-zaman jahiliyah dulu, itu karakternya Allah tuangkan dalam Al-Quran itu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Padahal ayat ini ingin mengingatkan kepada orang beriman. Uniknya,
Waktu itu mereka jahiliyah tak beriman. Lah kalau sekarang pelakunya mukmin semua, mengaku berislam semua, tapi merampas harta rakyat itu pelan-pelan tapi pasti. Gitu. Cuman manusia sekarang tertipu. Gitu. Seolah-olah bagus tapi parah. Misal, pajak dinaikin jadi 500% misalkan. Itu contoh tuh, contoh aja, contoh. Yang seperti ini nih Pak. Jadi sebenarnya kita nih merdeka atau tidak merdeka? Wallahu a'lam. Kalau dibilang merdeka, merdeka secara proklamasi. Tapi kita belum merdeka secara moral dan iman. Kenapa demikian? Karena banyak manusia-manusia yang rakus, yang tak mau kembali kepada sejarah. Ini pentingnya mengingat refleksi sejarah itu pentingnya di situ. Karena apa yang dilakukan oleh para jahiliyah kafir Quraisy ketika itu terjadi hari ini. Uniknya, waktu itu mereka belum beriman. Tapi sekarang pelakunya orang beriman. Nabi di Madinah yang merusak orang munafik. Ini hampir sama Pak dengan kondisinya. Sekarang yang merampas harta itu orang beriman. Munafik juga. Sama-sama munafik. Berislam tapi tidak beriman. Kenapa? Kalau beriman, mereka tak akan melakukan hal demikian. Maka konsep ini itu disebut dalam agama pengkhianat. Orang-orang yang melakukan penjajahan dari agama yang sama. Islam dia, Muslim dia. Tapi merampas harta orang-orang Muslim yang lain, pengkhianat namanya. Bukan saling menjaga, harusnya saling menjaga. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika Nabi Musa mengajak untuk beriman. Mereka tidak mau beriman. Kecuali segelintir. Tahu Bapak Ibu kenapa segelintir orang yang beriman? Karena yang lain ini takut Pak. Di bawah tekanan dan paksaan. Artinya apa? Kesewenang-wenangan. Karakter pemimpin yang zolim. Penguasa yang zolim. Dari tahun ke tahun, abad ke abad dipertontonkan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Sampai Nabi turunkan sekian banyak hadis. Tentang persoalan pemimpin-pemimpin yang zolim. Apa yang akan mereka lakukan? Satu di antaranya. Kesewenang-wenangan. Apa yang dimaksud dengan sewenang-wenang tadi? Kami punya kekuasaan. Kami punya harta. Lo ndak punya harta. Maling ayam bisa 5 tahun. Koruptor bisa 1 tahun. Itu kesewenang-wenangan. Kenapa? Dia bisa beli hukum dengan duit. Anak orang miskin ndak bisa ngapa-ngapain. Ndak berhak punya pengacara. Tapi anak para penguasa, sekalipun melakukan perbuatan kezaliman yang parah sekalipun, tidak ada masalah. Hilang cerita. Ini kayak yang disebut dengan kemerdekaan. Maka refleksi kemerdekaan itu sebenarnya mengembalikan nilai. Mengembalikan nilai. Kemana harus kita rujuk? Kepada agama. Karena literatur kita, sandaran kita agama. Kalau orang beriman, sadar dia Pak. Wahai para pelaku-pelaku, coba kembalikan kepada Al-Quran. Beriman mereka, tidak mungkin mereka melakukan korupsi, mengambil hak orang, merampas, menaikkan pajak dan lain. Tidak mungkin Pak, menipu orang itu tidak mungkin. Beriman. Makanya Nabi datang. Nabi datang untuk membenarkan semua itu Pak. Nabi datang mengislah semua yang salah itu. Perbudakan, tidak ada. Sekarang tidak ada perbudakan Pak. Tapi orang yang melakukan orang lain, memperbudak orang lain banyak. Memang orang itu tidak budak, tapi diperbudak banyak. Itu sekarang. Jadi apa yang terjadi dulu, terjadi sekarang. Perbedaannya cuma satu. Waktu itu pelaku bukan Islam. Tapi sekarang yang melakukan umat Muslim itu sendiri. Pertanyaannya mengapa? Karena cinta mereka terhadap kekuasaan, cinta mereka terhadap dunia. Mereka terkokong dengan hal-hal demikian. Sehingga yang disebutkan oleh para ulama, apa yang disebut dengan merdeka itu? Merdeka itu sesungguhnya merdeka secara keyakinan dan keimanan. Itu baru merdeka Pak. Karena kalau orang yang betul-betul beriman, dia merdeka habis Pak. Dia tahu hak orang, dia tahu kewajiban. Dia tahu ini bukan hak saya, tak akan diambil. Dia tahu ini orang tidak mampu, dia bantu. Dia tahu semua. Tapi kalau dia tak beriman, itulah yang terjadi. Maka yang diingatkan oleh Allah kepada kita adalah, selaku umat orang-orang yang mengaku beriman tadi. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jangan kalian melakukan kezaliman. La tazlimun.
Jangan kalian melakukan kezaliman atas siapa, atas orang lain. Kenapa? Itu bagian daripada pengkhianatan. Inilah yang sesungguhnya kemerdekaan itu. Setiap orang merasa nyaman dalam beribadah. Setiap orang merasa nyaman dengan harta yang dia miliki. Sekarang enggak, Pak. Cepat-cepat, Pak. Cepat-cepat yang tanahnya belum disertifikat. Sertifikat cepat. Nanti hak milik negara, Pak. Kalau tidak cepat-cepat kita sertifikat ini. Coba bayangkan. Jadi semua timbul dalam diri kita ini was-was. Rasa takut. Punya motor takut. Punya mobil takut. Punya rumah takut. Akhirnya ngontrak semua kita, Pak. Ini masalah. Masalah, Pak. Kita tidak benar-benar dalam keadaan merasa merdeka. Sholat susah. Takut rame-rame dikira A, B, C, D. Sehingga kita tak memiliki ketenangan dalam melakukan aktivitas apapun. Padahal yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita dahulu dalam memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia ini tumpah darah, Pak. Dengan darah. Kita kotori dengan ketidakberadaban kita, dengan pengkhianatan kita, dengan ketidakbermoralan kita. Ini yang menjadi masalah kita hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita adalah, kalau memang kita merasa kita merdeka, setidaknya kita merdekakan diri kita terlebih dahulu dari sisi agama, yang kedua dari sisi moral, etik, itu yang paling penting. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur yang atas apa yang Allah turunkan kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.